Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Pak Lo. Selamat sore, Pak. Ya, udah sore ya ini ya. Saking asiknya diskusi tadi, Pak. Ya, Saking asiknya. Nah, terima kasih Pak, Bapak sudah bersedia hadir dalam Bisnis Indonesia Business Challenge 2022. Di sini kami ingin mengajak Bapak untuk berbagi pengalaman, mungkin bisa sharing terhadap mengenai proyeksi di tahun 2022 ini Pak, karena begitu banyak hal berbeda. Kalau tadi dari diskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia maupun Pak Surya Dharma dari Samuel Sekuritas, itu kita punya penambahan jumlah investor retail yang demikian banyak. Lalu ada new economy Pak, di mana di situ ada saham-saham teknologi. Itu. Nah, kami ingin sharing nih, meminta pandangan Pak Lokeng Hong. Bagaimana sih sebenarnya dengan tahun 2022 ini Pak? Gitu. Monggo silahkan Pak. ya. Selamat siang, Pak Gajah. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Harian Bisnis Indonesia yang sudah mengundang saya pada sore hari ini. Kalau saya ditanya tentang pasar modal di tahun 2022, tentu saja saya optimis dan sangat mengharapkan tahun 2022 itu menjadi tahun yang bagus, menjadi tahun yang lebih bagus daripada tahun ini. Tentu saja kalau kita berinvestasi di bursa saham, yang terbaik bukan tahun depan, tapi yang terbaik adalah tahun lalu. Itu tahun lalu lah yang terbaik. Karena prinsip saya adalah selalu invest in bad time. Selalu invest in bad time and sell in good time. Karena kalau ketika kita invest in bad time, ketika tahun lalu IHSG kita di 3.900, tentu keuntungan kita pada saat ini sudah berlipat-lipat. Sudah berlipat-lipat. Orang yang berinvestasi di tahun lalu, investasinya sudah naik berlipat. Tahun lalu ketika saya diundang oleh Bursa Efek Indonesia di Capital Market Summit, saya pernah mengatakan tahun lalu saya pernah mengatakan berinvestasilah ketika pandemi. Jangan tunggu pandemi usai. Nanti harga-harga saham akan naik dan Anda akan ketinggalan. Anda akan menyesal. Jadi yang terbaik itu berinvestasi ketika kondisi lagi bad time, kondisi lagi buruk seperti tahun lalu ketika COVID melanda negara kita. Tapi tentu saja kita semua mengharapkan tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik. Kalau untuk sektornya itu Pak, Bapak punya preferensi, ada preferensi khusus Pak untuk di tahun 2022 untuk sektornya? Kalau saya
tahun 2022 itu sektor yang baik adalah perbankan. Tapi perbankan konvensional, bukan digital, ya. Tentu konvensional dengan price to book yang masih di bawah 1 kali, dengan PE masih di bawah 10 kali, ya, tidak seperti bank-bank digital yang valuasinya sangat mahal, asetnya kecil, ya. Dan mungkin ada beberapa yang belum membukukan keuntungan dengan valuasi mahal. Jadi menurut saya yang prospek di tahun 2022 itu adalah perbankan, sektor perbankan. Kemudian yang kedua adalah sektor komoditas. Komoditas seperti batu bara, ya. Kalau kita lihat batu bara, banyak yang pada saat ini masih PI-nya masih rendah-rendah, ya, masih mungkin di bawah 10, banyak sekali yang di bawah 10. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit, ya. Itu juga harga CPO juga dunia sudah naik banyak, tetapi harga-harga sahamnya masih belum begitu naik banyak. Tentu saja di tahun 2022 itu perbankan konvensional, bukan yang digital, batu bara, CPO, dan lain-lain. Demikian Pak Gajah. Kalau tadi Bapak sempat menyebut tuh Pak, perbankan konvensional, Bapak memberi penekanan khusus. Padahal kan Bapak memberi penekanan khusus bahwa Bapak lebih memilih sektor perbankan konvensional. Padahal kita tahu kan sekarang saham-saham teknologi, startup itu kan lagi new economy kalau disebut oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK tadi Pak. Nah, apakah Bapak sama sekali belum belum tertarik dengan saham-saham teknologi itu, termasuk misalnya bank yang punya itu tadi banyak masuk di startup seperti itu Pak? Saya sama sekali tidak tertarik di bank-bank digital teknologi karena asetnya kecil-kecil. Asetnya kecil dan valuasinya mahal sekali, ya. Saya lebih suka bank konvensional yang asetnya besar-besar seperti Bank Danamon, Bank CIMB, ya, BNI, itu valuasinya bank-bank konvensional yang besar dan valuasinya murah. Tidak seperti bank-bank digital yang asetnya masih kecil, valuasinya mahal sekali. Jadi saya tetap masih konservatif, bank-bank digital biarlah untuk orang lain, investor yang lain. Saya tetap memegang bank besar yang valuasinya murah. Nah, Dan menurut saya satu hari pun bank-bank konvensional itu akan berubah menjadi bank digital juga. Secara demikian, alamiah. Pak. Iya. Dan ketika nanti mereka sudah berubah secara alamiah itu akan memberikan, masih akan punya peluang yang besar Pak untuk bertumbuh? Ya tentu saja bank itu adalah bidang usaha yang baik. Dan tentu saja setiap tahun dia akan bertumbuh. Akan bertumbuh. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang Pak, itu kan investor di Bursa Efek Indonesia ini sekarang didominasi oleh generasi Z Pak. Kalau tadi Bursa Efek Indonesia menyampaikan 56% dari investor di pasar modal kita itu adalah di bawah 30 tahun Pak. Nah, sementara mereka itu dekat atau lekat dengan digital, Pak. Lekat dengan digital. Nah, ini ada euforia yang cukup tinggi bagi para generasi muda kita. Dan di saat yang sama kita punya new economy akibat pandemi ini, Pak. Mungkin Bapak ada itu nggak, Pak?
ada apa ya? Apa sih yang bisa disampaikan kepada mereka ini? Milenial tumbuh banyak sekali menjadi investor di Bursa Efek Indonesia, tentu itu sesuatu yang baik. Tetapi kita harus ingat bahwa milenial itu masih kuliah. Masih kuliah, mungkin belum ada penghasilan. Kalau ada pun penghasilannya hanya sedikit untuk hidup. Tentu saja uangnya belum banyak. Milenial itu baru akan banyak 20 tahun kemudian baru uangnya banyak. Memang sekarang perusahaan sekuritas itu memberikan kemudahan. Mereka menyetor 100.000 buka rekening sudah bisa menjadi investor di Bursa Efek Indonesia, hanya menyetor 100.000. Bahkan banyak milenial yang membuka rekening di perusahaan sekuritas, 100.000 itu pun perusahaan sekuritas yang bayarkan. Jadi mereka menjadi nasabah di perusahaan sekuritas tanpa setor apa-apa. Ada perusahaan sekuritasnya yang menyetorkan uang seperti itu. Jadi milenial itu meskipun jumlahnya dominan, tetapi uangnya tidak seberapa pada saat ini, tidak sangat sedikit sekali karena mereka belum mempunyai penghasilan. Beda dengan orang-orang yang tadi sudah dipaparkan demografi, orang yang usia 60 tahun ke atas meskipun jumlahnya sedikit tapi duitnya banyak, signifikan sampai 450 triliun kalau nggak salah, padahal jumlahnya hanya 3% gitu. Jadi sebetulnya yang harus ditingkatkan orang-orang tua-tua ini yang duitnya banyak ini. Jadi meskipun milenial itu banyak, potensi mereka baru akan kelihatan setelah 20 tahun kemudian, yaitu investasi jangka panjang. Demikian Pak. Nah, mereka milenial ini Pak, generasi Z lah kita menyebutnya. Itu saat ini mereka masuk, mereka bisa trading, lalu gagal, akhirnya sudah tidak trading lagi. Nah, supaya mereka nanti bisa menjadi investor ya seperti Bapak yang bisa bisa selama sekian, mungkin sudah 32 tahun ya Pak ya di investasi saham Pak. Betul, Pak. Nah, apa sih yang harus dipelajari oleh generasi-generasi muda ini Pak supaya itu tadi euforia berlebihan, invest, duit habis, udah selesai gitu. Nah, apa Pak yang bisa diberikan kepada mereka Pak? Tentu saja mereka sebelum membeli saham satu perusahaan, mereka harus mempelajari annual report-nya dahulu. Ya. Bukan sekedar dengar tukang pom-pom, temennya yang suruh beli, atau dengar influencer, mereka beli kucing dalam karung, ya habis uangnya. Jadi para generasi Z ini ketika membeli saham satu perusahaan, tentu saja yang harus dilakukan adalah bacalah annual report. Jadi mereka bisa tahu bidang usahanya apa, siapa pemiliknya, direksi dan komisarisnya siapa, apakah bidang usahanya bidang usaha yang bagus atau bidang usaha yang tidak bagus. Apakah pemilik dan manajemennya adalah orang-orang yang jujur atau orang yang tidak jujur. Dari annual report itu kita bisa tahu berapa penjualannya, berapa labanya, berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa nilai buku per saham, berapa price to book-nya, berapa laba per sahamnya, berapa price earning ratio-nya, berapa kas-nya, berapa piutangnya. Semua dia tahu, sehingga dia tidak beli kucing dalam karung, dia tahu apa yang dia beli. Itulah yang harus dilakukan, yang pertama.
Yang kedua yang harus dilakukan, bacalah buku-buku Warren Buffett ya, untuk menambah ilmu. Karena di dunia ini yang terbukti bisa menjadi kaya dari investasi saham itu adalah Warren Buffett. Yang lainnya belum terbukti. Jadi nggak usah baca buku yang lain, hanya baca buku Warren Buffett saja. Jadi pesan saya untuk milenial ada dua hal. Satu, bacalah annual report. Dua, bacalah buku Warren Buffett. Maka engkau bisa menjadi seorang investor yang hebat. Jangan hanya dengar tukang pom-pom, jangan hanya dengar influencer, nanti lama-lama uangmu bisa habis. Tapi kalau engkau lakukan dua hal ini, engkau baca annual report, engkau baca buku Warren Buffett, satu hari engkau bisa jadi seorang investor yang kaya dan sukses. Demikian, Pak. Nah, kalau secara teknikal Pak, secara teknikal itu kan karena sekarang itu di grup-grup itu kan banyak berbagai fitur teknikal. Nah, kalau mereka misalnya fundamental seperti yang tadi Bapak sampaikan, lalu mereka juga mempelajari teknikal itu bagaimana Pak? Apakah efektif? Di dalam ketika saya membeli saham satu perusahaan, saya hanya menggunakan analisa teknikal. Saya hanya menggunakan analisa fundamental. Saya hanya melihat kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Jadi saya sama sekali tidak lihat grafik-grafik ya. Di grafik itu saya tidak bisa melihat kejujuran dari manajemen. Saya juga tidak bisa melihat laba perusahaan dari grafik di sana karena laba perusahaan itu sangat berkorelasi sekali dengan harga saham, dan saya tidak bisa melihat laba perusahaan di dalam grafik itu. Jadi hanya saya bisa lihat laba perusahaan hanya dari laporan keuangan. Jadi saya sama sekali tidak pernah menggunakan analisa teknikal di dalam memutuskan untuk membeli saham satu perusahaan. Demikian. Apakah itu artinya untuk menjadi investor seperti Bapak itu orang harus memang harus secara fundamental Pak. Jadi kalau yang technical trading itu kan biasanya mereka scalper atau swing gitu. Apakah memang hanya investor sukses dengan investasi secara fundamental dalam jangka panjang Pak? Saya hanya mencontoh Warren Buffett. Warren Buffett di dalam mengambil keputusan di dalam membeli saham satu perusahaan, sama sekali dia juga tidak menggunakan analisa teknikal. Dia hanya melihat annual report, ya. Lihat laporan keuangan dari perusahaan. Bahkan kalau Bapak membaca buku dari guru Warren Buffett, ya. Guru Warren Buffett itu Benjamin Graham, yang judulnya Intelligent Investor. Di dalam pengantarnya mengatakan bahwa pendekatan teknikal itu menurut Benjamin Graham, bukan saya, menurut Benjamin Graham. Pendekatan teknikal itu tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Ya, fallacious. Itu fallacious. Saya nggak tahu arti fallacious itu bahasa Indonesianya apa, sehingga saya harus membuka kamus Inggris Indonesia Hasan Sadli. Jadi di kamus Hasan Sadli itu ada kata-kata fallacious, itu artinya itu pendekatan yang tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Demikian Pak. Itu dari Benjamin Graham di pengantarnya Intelligent Investor. Oke Pak. Oke, ini kan kita hampir mengakhiri tahun 2021 Pak. Di akhir-akhir ini kita sering dengar istilah window dressing. Nah, kalau Pak Lo sendiri sebenarnya ada nggak sih Pak strategi window dressing Pak? Kalau dari Bapak sendiri?
Saya sama sekali tidak mau saya tidak sama sekali melihat window dressing. Ya. Jadi pelajari ini perusahaan-perusahaan apa nanti akhir tahun akan diangkat, dibeli Ya. dahulu supaya untung ya. Saya strategi investasi saya bukan itu. Ya. Saya adalah seorang value investor. Jadi saya membeli Mercy yang dijual harga Avanza, itu yang saya beli. Ya. Jadi saya beli Mercy seharga Avanza. Ya. Di dunia nyata itu tidak ada Mercy yang dijual harga Avanza. Itu hanya ada di bursa saham. Ada Mercy yang dijual harga. Jadi saya seorang value investor, saya hanya beli Mercy yang dijual seharga Avanza. Mengenai window dressing, biarlah itu untuk orang lain, rezeki orang lain. Saya tidak memanfaatkan hal itu. Demikian, Pak. Oke Pak, ini ada pertanyaan Pak dari peserta. Jadi kalau tadi kan Bapak menyebutkan ada dua sektor yang terutama ya, perbankan konvensional dan komoditas. Salah satunya komoditas itu batu bara. Nah ini pertanyaannya, secara global dan Indonesia sendiri arahnya akan beralih ke energi hijau Pak di 2030 Pak. Nah tadi kan Pak Lu sendiri bilang sektor komoditas batu bara masih menarik. Nah dampak peralihan energi hijau ini seperti apa Pak? Apakah berimbas juga atau berefek ke saham-saham batu bara dalam jangka menengah atau jangka pendek atau panjang gitu Pak? Saya melihatnya untuk merubah pembangkit tenaga listrik dari batu bara ke energi hijau itu saya belum bisa melihat berapa sulitnya untuk merubah hal itu. You mau pakai apa? Mau mengganti batu bara dengan energi hijau itu ganti dengan apa? Pakai tenaga air, apakah cukup tenaga air? Mau pakai tenaga surya, apakah bisa pakai tenaga surya? Jadi saya belum bisa melihat batu bara digantikan dengan yang lain, energi yang hijau. Jadi saya belum bisa melihat batu bara itu mau diganti dengan apa. Masih kalau bisa pun diganti batu bara dengan yang lain, itu pun masih memakan waktu yang lama sekali. Ya. Demikian, Pak. Artinya dalam jangka waktu dekat sampai menengah ya itu tadi ya batu bara memang masih prospektif berarti ya Pak ya, karena belum tergantikan. Iya, belum tergantikan Pak. Ya. Belum bisa melihat apa yang bisa menggantikan ya, PLTU. Oke Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, terkait dengan harga saham CPO itu kan ada anomali Pak, tidak inline dengan harga komoditas CPO yang sempat melesat tajam. Nah sebaliknya harga saham CPO juga kalau Bapak tadi bilang masih kenaikan, harga CPO-nya tinggi tapi harga saham CPO-nya masih di situ-situ aja. Nah seberapa lama sih Pak kalau kita ingin menghasilkan cuan dari itu tadi harga saham belum kemana-mana sementara harga saham CPO-nya sudah tinggi, ada anomali, itu seberapa lama Pak kita sebenarnya bisa pegang saham-saham CPO itu Pak supaya menghasilkan cuan yang luar biasa? Berapa lama tentu kita tidak bisa hitung. Karena hari esok itu misteri. Tidak ada seorang pun bisa melihat masa depan. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti apa yang akan terjadi hari esok. Jadi sebagai seorang investor kita tahu ini
harga CPO naik banyak, sedangkan harga perkebunan kelapa sawit belum naik banyak. Yang bisa kita lakukan hanya membeli dan menunggu dengan sabar. Membeli dan menunggu dengan sabar. Kalau hitung berapa lama, tentu kami tidak mampu. Tidak seorang pun yang mampu untuk menghitung berapa lama. Tapi yang bisa kami lakukan adalah ketika kami melihat ada harga CPO yang naik dan harga saham perkebunan kelapa sawit belum naik, adalah kita membeli dan menunggu dengan sabar sampai harga-harga saham itu naik. Ya. Jadi berapa lama tentu kita tidak tahu. Yang kita perlukan hanya menunggu dengan sabar. Gitu, Pak. Tentu satu hari kesabaran kita akan terbayar, Pak. Mendapat ganjarannya yang baik. Demikian, Pak. Seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa invest at bad time, sell at good time. Jadi ketika waktunya sudah bagus, itulah saatnya, gitu kali ya Pak ya? Ya, betul Pak. Invest in bad time, ketika lagi bad time kita membeli apa-apa semua murah, Pak. Kita apa-apa jadi murah, kan lagi bad time semuanya murah kita membeli. Dan ketika good time semuanya jadi mahal, ya kita jual. Kita nanti bisa jadi orang yang kaya. Jadi jalan untuk menjadi kaya itu sesederhana seperti itu, Pak. Invest in bad time. Ketika lagi situasi yang tidak baik, kita membeli dapat barang murah. Dan ketika good time, seperti sekarang indeks lagi all time high, kita tinggal jual saja investasi kita yang dulu ketika pandemi sudah naik berlipat-lipat. Jadi menjadi kaya itu di bursa itu mudah dan sederhana. Membeli ketika murah dan menjual ketika tinggi. Demikian, Pak. Oke Pak, ternyata waktunya ini sudah sangat pendek, padahal masih banyak pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Dari chat juga cukup banyak pertanyaan Pak, cuma karena waktunya terbatas, jadi mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement Pak, untuk para untuk investor di Indonesia, khususnya milenial misalnya itu. Silahkan Pak. Ya, para investor saham di Indonesia, jangan beli kucing dalam karung. Jangan beli saham karena mendengar influencer dan tukang pom-pom. Jangan mendengar dari teman-teman, tapi bacalah annual report sebelum membeli saham. Baca annual report. Dan bacalah buku-buku Warren Buffett, bukan yang lain ya. Warren Buffett, karena dialah yang sudah terbukti investor saham yang berhasil ya. Jadi baca annual report, baca buku Warren Buffett, maka Anda akan menjadi seorang investor yang hebat, berhasil, dan investor yang kaya. Demikian, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Terima kasih, Pak Loh Keng Hong, atas kesediaannya dan atas sharing pengalaman dan view-nya terkait dengan pasar modal pada tahun ini maupun pasar modal di Indonesia pada 2022. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Loh karena bersedia berbagi bersama kami. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih. Sama Pak, terima kasih. Doa yang sama juga untuk Bapak ya. Bisnis Indonesia maju terus Pak. Sukses. Kebetulan kami habis berulang tahun nih Pak. Yang ke-36 tahun Pak. Ya Pak, maju terus, sukses terus buat Harian Bisnis Indonesia. Ya. Saya juga adalah pelanggan Bisnis Indonesia sudah 30 tahun lebih Pak. Wah, mantap. Dan sampai saat ini masih beli paper lupa paper. Aduh. Masih paper. Udah 30 tahun baca paper, suruh ganti online jadi males Pak, paper terus. Luar biasa ini Pak. Aduh.
Sekali lagi terima kasih Pak Lo. Ya, Sehat-sehat sama-sama selalu. Pak. Iya. Oke. Sehat, salam sehat. Ya.